Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat diberi umur hingga saat ini. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkan, saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan topik yang berjudul ujian hidup. Pernahkah kita merasa gelisah karena begitu beratnya beban yang harus kita bawa? Misalnya ketika kita mengalami kekurangan harta, atau seseorang yang kita cintai meninggalkan kita untuk sementara waktu atau selama-lamanya, hingga menyebabkan semangat kita patah. Kemudian pasrah lalu menghentikan langkah dan akhirnya kita memutuskan untuk mengalah. Ketahuilah sahabatku, bahwa saat itu Allah sedang memberikan ujian kepada kita sebagai cobaan untuk mengukur kadar keimanan sekaligus mengangkat derajat dan meninggikan level ketakwaan kita sebagai seorang mukmin dan mukminah. Dan Allah telah mengatakannya dalam Al-Quran bahwa Dia akan menguji hambanya yang bertakwa dan beriman. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155. Dan kami pastikan akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ujian adalah jembatan bagi seorang mukmin untuk meraih kebaikan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan selalu ada hikmah dan anugerah yang sedang menunggu setelah ujian, sebagaimana kehadiran pelangi yang selalu dinanti setelah hujan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, maka Dia akan mengujinya, memberikan ujian kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa kecewa apalagi berputus asa ketika suatu saat kita ditimpa suatu musibah atau dilanda bencana, karena saat itu Allah sedang menghendaki kebaikan pada diri kita. Kira-kira kebaikan apa Allah yang hendaki bagi kita saat kita berhadapan dengan sebuah ujian? Salah satunya adalah Allah menginginkan kita untuk bersikap sabar. Senantiasa bersabar, bukanlah Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang bersabar itu pahala yang tiada terbatas? Firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 10, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, tak ada ujian yang tak bisa dilalui, karena Allah telah mengukur kemampuan setiap hambanya. Dan Allah tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kadar kemampuan hambanya. La yakallufu nafsan illa usaha. Jadi hadapilah setiap ujian yang datang dengan sabar dan ikhlas. Sekalipun cobaan datang silih berganti, seakan tak pernah habis dan tak pernah berhenti, karena sebesar apapun ujian masalah yang kita hadapi, masih punya Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Mari sahabatku, kita renungi kehidupan ini dan kita akan temukan betapa luasnya karunia dan ilahi Robbi, dan betapa lebarnya pintu pertolongan Allah bagi siapapun yang mau berdoa kepadanya. Dan seiring berjalannya waktu, kita akan tahu dengan izin Allah bahwa sebenarnya Allah menginginkan hambanya supaya menjadi mukmin dan mukminah yang tangguh, tidak mudah mengeluh, dan mampu bangkit ketika terjatuh. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ujian adalah bagian dari kehidupan seorang mukmin. Semua manusia diuji tanpa terkecuali. Kemudian diri kita sendirilah yang menentukan apakah kita sanggup menghadapinya, dan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang sabar ataukah malah semakin terpuruk dan tenggelam dalam kesedihan. Oleh karena itu, tetaplah tawakallah dan bersabarlah. Yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya sendirian sedangkan dia berdoa memohon pertolongan. Dan yang terakhir, bersiap-siaplah menyambut kabar gembira bagi orang sabar dari ujian Allah. Firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah ayat 155, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu
pahala dari Allah yang tiada batas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran kepada kita semua dan menggolongkan kita dalam orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Sekian ceramah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.